sah, yaitu bulan membahagiakan atau menyenangkan orang lain. Nah, ini penting ya. Ramadan itu Rasulullah diberi nama, selain nama Ramadan juga beliau menamakan Syahrul Muwasa, bulan menyenangkan atau membahagiakan orang lain. Kalau istilah Jawa ini artikan gawe jombrake, menyenangkan orang lain. Niku bulan Sya'ban. Jadi seharusnya kita di bulan Sya'ban ini selalu menyenangkan, membuat orang lain bahagia, senang. Nah, niku. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, beliau mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, yaitu ketika kamu membahagiakan orang lain, orang muslim lain. Jadi amalan yang paling bahagia, yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang menyenangkan terhadap hatinya orang muslim yang lain. Dan itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau beliau juga mengatakan au takshifu anhu kurbatan, atau kamu menghilangkan kesusahan orang muslim lain. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Atau takdi anhu dainan, atau membayar hutangnya muslim orang lain. Itu contoh jembarake, gawake jembarano orang lain, membuat orang lain bahagia. Itu caranya. Beliau juga mengatakan autat terudu anhu ju'an, atau membebaskan kelaparan dari orang muslim yang lain. Artinya jangan sampai orang muslim ini wonten sing lapar gara-gara tidak ada yang mau dibuka, untuk berbuka puasa. Itu caranya menjembarkan atau menjadikan orang lain bahagia, senang. Dan itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sedangkan menurut ulama, ini ulama ada yang membagikan. Bagaimana kalau umpamanya kita tidak punya apa-apa? Terus tangga punya hutang tapi gak mampu untuk bayari hutangnya. Tetangga kita kelaparan tapi juga tidak punya apa-apa untuk diberikan supaya mereka terhindar dari kelaparan. Misalnya tetangga kita mengalami kesulitan tapi kita tidak punya apa-apa untuk menjadikan dia bahagia supaya keluar dari kesulitan. Niki menurut ulama, pendapat ulama Ibnu Al-Qayyim, beliau mengatakan ada beberapa macam untuk membahagiakan orang. Tidak harus pakai materi, uang, harta, tidak harus. Beliau membagikan, kata beliau, yang pertama al-muwasatu bil mal. Yang pertama bisa menyenangkan atau membuat orang lain bahagia dengan hartanya. Kalau kita punya harta, mungkin terutama ada sebagian kita punya kelebihan harta, ingin sedekah, ingin takjil misalnya, bisa kalau punya harta, kelebihan harta. Yang kedua, beliau mengatakan al-muwasatu bil khidmah atau bil badan. Beliau mengatakan kalau tidak punya harta bagaimana? Bisa menyenangkan orang lain dengan menggunakan badannya, dengan melayani, dengan khidmah. Misalnya panjenengan boten sih tidak ada makanan yang untuk disumbangkan untuk takjil sedekah, tapi pingin menyenangkan orang lain. Misalnya panjenengan melayani, membantu, menyediakan paling tidak takjil atau mempersiapkan. Nah, itu termasuk menyenangkan orang lain. Meskipun tidak punya harta, tidak punya menyumbang harta, melayani itu. Atau misalnya panjenengan, misalnya kan buat tadarus Al-Quran misalnya, terus pengen nyenang orang lain, nonton bantu ini orang yang kita tarusan. Meskipun panjenengan buat nonton sakit ngaji misalnya, pokoknya pengen nyenang disiapkan
bangkunya misalnya ngoten atau Qur'annya ditonton ngoten bisa. Itu termasuk atau mungkin panjenengan apa membersihkan musola. Mungkin karena tidak ada yang menyapu, lagi ada anak ngajar dan sebagainya. Panjenengan ingin menyenangkan orang lain dengan apa? Dengan hikmah, melayani, memberi pelayanan. Nah, itu juga pahala. Kalau tidak kata Nabi bisa kata Ibnu Qayyim dia mengatakan al-muwasatu bin nasihat, bisa dengan nasihat. Misalnya ditutur lah kata-kata. Terus nggak punya kemampuan, bahkan terus nggak karuan, nggak sehat misalnya. Tapi bisa nuturi, bisa mengingatkan. Nah, ini termasuk al-muwasa, menyenangkan orang lain. Terakhir, niki beliau mengatakan kalau tidak al-muwasatu niki al-muwasatu tajuh apa? Kalau tidak punya ini apa? Kalau tidak punya apa? Harta, tidak mampu harta ya sudah. Kalau ada yang sakit misalnya bisa dengan cara dikunjungi, nyopo misalnya. Kemarin kemana tuh kakak kawin loro gitu, misalnya itu termasuk menyenangkan orang lain. Dan itu termasuk habbul amal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga para jemaah di bulan Ramadan ini mumpung ada kesempatan kita untuk bisa memperbanyak amal kebaikan, terlebih untuk bisa menyenangkan orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Ini kemauan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.